Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Siagian, saya dari kelas PPKN A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya, yaitu akar dari ilmu sivik. Rumpuan keilmuan sivik. Terdapat 3 cabang, yaitu ada ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat moral. Akar ilmu sivik adalah ilmu politik. Demokrasi politik itu adalah kajian utama dalam sivik. Jadi, mengapa ilmu politik disebut sebagai ilmu? Akar ilmu sivik karena dari tujuan sivik adalah membentuk pribadi yang baik dan dapat diandalkan. Tujuan dari sivik adalah bagian dari pembangunan bangsa dan pemberdayaan warga negara. Langkah ilmu sivik yaitu ada stimulus, yaitu terbagi 3, politik kewarganegaraan, citizen empowerment, dan civic society. Ketiga stimulus ini adalah bagian dari politik. Jadi mengapa sipik akarnya adalah ilmu politik? Karena sipik perlu melengkapi pendidikan politik, lebih tepatnya politik kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu ada cakupan ilmu politik. Cakupan ilmu politik itu berfokus pada demokrasi, yaitu ada teori tentang demokrasi, konstitusi negara, sistem politik, pemilihan umum, presiden, lembaga yudikatif dan legislatif, output dari sistem demokrasi, kemakmuran dan pertahanan negara, serta perubahan sosial. Dari semua ini adalah pembahasan di dalam ilmu politik. Teori demokrasi politik. Teori demokrasi politik itu ada teori tersohor, yaitu dari Abraham Lincoln yang menjelaskan bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi dari teori dia mengatakan bahwa demokrasi itu untuk rakyat, semua untuk rakyat. Dan model demokrasi itu ada klasik, republikanisme proaktif, dan republikanisme. Dan kita sendiri di Indonesia itu menganut sistem republikanisme protektif. Klasik itu adalah kriteria tertentu yang boleh kita pilih, sedangkan republikanisme protektif itu adalah tidak ada batasan khusus, semua boleh memilih tetapi tetap memenuhi syarat. Sedangkan republikanisme itu gabungan dari kedua model tersebut. Selanjutnya ada konstitusi negara, yaitu konstitusionalisme adalah suatu negara yang menganut konstitusi sebagai aturan hukum yang mengatur tentang segala negaranya. Jadi suatu negara itu memiliki penegakan hukum, dan konstitusionalisme itu adalah penyelenggara negara yang diatur oleh konstitusionalisme. Jenis-jenis konstitusi yaitu ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu seperti contohnya Undang-Undang 1945. Yang tidak tertulis itu contohnya seperti konvensi, norma-norma, pidato-pidato presiden. Selanjutnya ada sistem politik. Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Ada macam-macam sistem, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik totaliter dan otoriter. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jenis-jenis pemilu itu ada sistem popularitas atau mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem mayoritas itu adalah pemilu yang ada perwakilannya, sedangkan sistem proporsional itu per individu yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti mempunyai KTP atau usianya sudah 18 tahun. Sistem campuran itu adalah gabungan dari kedua sistem tersebut. Presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif pemerintahan Indonesia dan merupakan Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia. Terus ada lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Lembaga yudikatif itu yang termasuk adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga eksekutif ada DPR, DPD. Presiden memiliki kewenangan yaitu untuk mengesahkan RUU dan mengajukan rancangan kepada DPR serta memberi peretasan atas RUU bersama rancangan undang-undang. Selanjutnya ada sasaran kompetensi civic, yaitu ada civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Dan ketiga tersebut melahirkan civic competence, civic commitment, dan civic confidence. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.